Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, tidak akan ada kotoran badan yang masih melekat di tubuhnya. Beliau bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dari kitab At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas mengumpamakan sholat dengan sungai yang dalam dan mengalir yang seandainya seseorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula, sholat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya dapat membersihkan segala dosa. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat 5 waktu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu sholat tersebut. Maksudnya, keberkahan sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Selanjutnya hadis tersebut memberikan perumpamaan sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu, tetapi ada 5 sungai yang mengalir antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang, ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan sholat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu sholat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan oleh doa dan istighfar yang terkandung di dalam bacaan sholat. Dengan perumpamaan dalam hadis di atas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kekuatan yang luar biasa di dalam sholat untuk menghapuskan dosa-dosa. Dengan perumpamaan, orang akan lebih mudah memahami pembicaraan. Oleh karena itu, beliau menjelaskan perkara ini dengan berbagai macam perumpamaan. Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan, dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, durhaka kepada Allah, meninggalkan perintah-perintahnya, dan kurang sempurna dalam mengerjakan firman-firman-Nya. Seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak mentaatinya. Namun Allah yang maha mulia sangat menyayangi kita. Meskipun kita melanggar perintahnya, Dia tetap memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa tidur dengan niat sholat tahajud tetapi ia terlelap tidak bangun, maka ia tetap mendapatkan pahala 1 sholat tahajud, sedangkan tidurnya adalah sedekah Allah kepadanya. Dari kitab At-Targhib. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mudah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luas. Betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan agama secara sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.